Ditunjuk jadi pengganti Luhut, saham Sandiaga Uno lompat. Saham-saham yang dimiliki oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau yang dikenal Sandiaga Uno kompak membuat pada awal pandangan hari ini Selasa. Tadi viewernya kata si Odo bisa sampai 140 juta ya? Betul, 140 juta. 140 juta seluruh dunia akan melihat apa nama F1 Powerboat ini. Jadi kita bisa bayangkan tiba-tiba orang lihat Danau Toba di mata 140 juta penduduk dunia. Dan itu angka yang spektakuler banget kan. Iya. Dan ini F1 di Danau Toba. Ini saya pikir akan ya bisa membawa lebih confidence lagi bahwa kita kalau sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, fokus mengerjakan sesuatu akan bisa bagus. 2023 Agustus tanggal 22. Penguatan saham-saham Sandiaga Uno setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga Uno menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkonfres dengan status ada interim atau sementara, menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang dinas ke luar negeri. Hal ini membuat saham-saham Sandiaga Uno melesat pada awal perdagangan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dari ke-8 emiten, terdapat 7 menguat dan 1 melemah, yakni PT Aneka Gas Industri Tbk Agi, meskipun Agi sempat menguat 0,27% pada pukul 09.14 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam adegan seragam Sandiaga Uno pada hari Senin, tertulis per hari Sabtu kemarin, saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ada interim sementara. Diketahui Luhut Binsar Panjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Namun Luhut saat ini mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke sejumlah negara. Di Afrika selama 20 sampai 25 Agustus, Presiden Jokowi akan berkunjung ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. 2023 Agustus tanggal 22. Penguatan saham-saham Sandiaga Uno setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga Uno menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkonfres dengan status ada interim atau sementara, menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang dinas ke luar negeri. Hal ini membuat saham-saham Sandiaga Uno melesat pada awal perdagangan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dari ke-8 emiten, terdapat 7 menguat dan 1 melemah, yakni PT Aneka Gas Industri Tbk Agi, meskipun Agi sempat menguat 0,27% pada pukul 09.14 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam adegan seragam Sandiaga Uno pada hari Senin, tertulis per hari Sabtu kemarin, saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ada interim sementara. Diketahui Luhut Binsar Panjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Namun Luhut saat ini mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke sejumlah negara. Di Afrika selama 20 sampai 25 Agustus, Presiden Jokowi akan berkunjung ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. 2023 Agustus tanggal 22. Penguatan saham-saham Sandiaga Uno setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga Uno menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkonfres dengan status ada interim atau sementara, menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang dinas ke luar negeri. Hal ini membuat saham-saham Sandiaga Uno melesat pada awal perdagangan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dari ke-8 emiten, terdapat 7 menguat dan 1 melemah, yakni PT Aneka Gas Industri Tbk Agi, meskipun Agi sempat menguat 0,27% pada pukul 09.14 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam adegan seragam Sandiaga Uno pada hari Senin, tertulis per hari Sabtu kemarin, saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ada interim sementara. Diketahui Luhut Binsar Panjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Indonesia. Namun Luhut saat ini mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke sejumlah negara di Afrika. Selama 20 sampai 25 Agustus, Presiden Jokowi akan berkunjung ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Jadi saya sih confidence Toba ini akan bisa menjadi 5 destinasi super prioritas itu akan bisa tercapai. Ini catatan dari kami di Kemenparekraf dan InJourney bahwa dampak ekonomi F1 Powerboat ini 220 miliar rupiah yang langsung. Tapi ada multiplier effect yang mungkin bisa mencapai 300 miliar rupiah. Namun ada satu PR nih yang kami lagi coba selesaikan, Pak. Investasi hotel, Pak. Yeah. Karena kamar hotel di sana masih agak dirasakan kurang. Ada terobosan gitu nggak dari Pak Menko sendiri nggak narik orang-orang Batak ini kan banyak yang ini Pak, pengusaha-pengusaha sukses Pak membangun hotel di kawasan Toba Pak. Ya orang kan tadinya berpikir nih Pak Sandi ya bahwa siapa sih yang mau datang ke sana gitu. Nah tapi lihat gini dulu, orang pada datang. Kita bikin tadi misalnya Silangit selama 1 minggu ke depan ini jadi pelabuhan internasional karena orang datang. Kemarin ada 5 orang teman-teman dari luar, itu orang ya teman-teman kita Chinese Batak juga datang situ. Mereka cerita telepon saya, Pak kayaknya mau bangun hotel di Sibisa gitu. Saya bilang paten banget itu, bangun aja, jangan hanya di situ. Saya bilang kalian duitnya banyak itu, bangun aja juga di Samosir gitu. Jadi itu satu misalnya yang jelas. Dan yang lain-lain teman-teman Batak itu seperti bilang Pak Sandi itu banyak, tapi bikinlah hotel, nggak usah terus gede-gede kan, tapi bikin yang rapi, bikin yang bersih lah, yang bersih. Saya kira itu pasti akan laku. Seperti sekarang orang kesulitan hotel, ya kesulitan hotel, dan bukan hanya sekarang, seperti hotel La Versailles itu 60-70% akupansi rate kalau tidak keliru hari biasa. Hari biasa betul. Hari biasa. Ini tadi Pak Sandi bilang lapor ke Presiden. La Versailles itu sampai 4 kali harganya. 4 kali lipat Pak, betul. Dan Bapak Utayan Opung 1 itu bilang sudahlah, kan sudah lama kita puasa katanya. Dia enggak betul juga itu. Enggak betul. Dia kan pengusaha sukses. Tapi itu Pak Utayan orang baik lah, dia orang mau baik, aja. Orang baik dan komit Pak. Iya, jadi saya himbau pada teman-teman orang Batak yang banyak, yang duitnya banyak kan, yang kaya-kaya ini, ayo pikirlah. Hotel yang mungkin berapa 100 kamar, 200 kamar yang bagus gitu, yang bintang-bintang 4, bintang 5, atau yang resort yang saya kira akan laku di sana itu. Apalagi kita rencana tetap masih mau nyoba membuka jalan Siantar Toll Road sampai ke Sibisa Parapat. Nah, jadi ditembusin. Ya, itu memang kira-kira 12 triliun, tapi ya mungkin tidak akan selesai pada pemerintahan ini, tapi programnya kita buat multi-year sehingga kalau itu terjadi unlock Danau Toba sudah. Jadi Danau Toba tidak tertutup lagi karena trafficnya sudah, aksesnya bisa dengan naik mobil. Jangan begitu nanti 2,5 jam dari Kuala Namu sampai 3 jam max. Kemudian nanti ada lapangan terbang Silangit, ada lapangan terbang Sibisa. Jadi basically sudah akan sangat terbuka. Tahun lalu kita ada beberapa kegiatan G20 Pak. Salah satunya Women 20 di Danau Toba.